Diam-diam suami ajak pelakor umroh pakai uangku. Kublokir semua akses keuangan dan visa saat mereka baru mendarat di Bandara Jeddah. Halo sahabat sekalian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang. Dengan like, subscribe, serta komen dari mana asal sahabat sekalian mendengarkan cerita ini. Jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Tidak ada suara apapun di rumah malam itu selain ketikan jariku di keyboard dan detak jam dinding yang terasa seperti tanda waktu yang sengaja menertawakan aku. Aku duduk di meja kerja kecil di pojok ruang tamu. Lampu belajar menyinari buku-buku catatan keuangan yang sudah bertahun-tahun menjadi saksi bisu bagaimana aku menghidupi keluarga yang tidak pernah mengakuinya. Di depan mataku, ada satu halaman yang sejak lama membuatku bertahan. Tabungan umrah bersama. Tabungan yang kutulis rapi, dicicil pelan-pelan dari hasil jualan online, fee konsultasi keuangan kecil-kecilan, dan sisa warisan ayah yang kutahan erat agar tidak dijadikan alasan oleh siapapun. Setiap angka di halaman itu mengingatkanku pada mimpi yang pernah begitu hangat. Suatu hari, aku dan suamiku berangkat bersama. Aku membayangkan menggandeng tangannya, duduk di pesawat, menahan haru saat melihat Ka'bah pertama kali. Tapi lama-lama, entah kenapa, setiap kali aku menyentuh buku itu, rasanya seperti menyentuh luka yang sedang dijahit. Pintu depan terbuka keras. Mahref pulang. Wajahnya kusut, langkahnya berat. Tas kerjanya diseret seolah dunia sedang memusuhinya. Tanpa menatapku, ia menjatuhkan diri ke sofa, membuka kancing kerah, dan menghela napas panjang seperti aku ini penyebab kelelahan hidupnya. "Apa kamu ngapain lagi tuh malam-malam begini?" Suaranya ketus. "Nyusun keuangan," jawabku pelan. "Aku lagi hitung tabungan umrah kita juga." Ia tertawa pendek, sinis, seperti ada yang lucu dari kalimatku. "Lirana, Lirana." Ia menggeleng pelan. "Kamu fokus aja urus rumah. Urusan ibadah besar seperti itu, gak semua orang pantas." Ada sesuatu yang dingin merayap dari tengkuku turun ke dada. Bukan karena kata-katanya, tapi karena caranya mengucapkan. Datar, yakin, dan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku bingung sejenak. Maksudnya, kita kan nyicil bareng. Tabungan itu. Kamu cuma nambah beban pikiran, Fer. Ia memotong kasar. Dari dulu juga aku yang jadi tulang punggung keluarga. Kalimat itu menusuk, bukan karena isinya, tapi karena aku tahu betul itu tidak benar. Jika ada yang menutup semua hutangnya, melunasi kartu kreditnya, menyelamatkan cicilan rumah mertuanya, bahkan membayar biaya kuliah adik iparnya, itu aku. Semua itu ia tidak tahu, dan tidak mau tahu. Aku memilih diam. Diam adalah pelindungku paling tua, sekaligus senjata yang tidak pernah mereka sadari. Mahref bangkit menuju kamar tanpa menutup pintu. Aku masih duduk di depan laptop, mencoba menata ulang perasaanku agar tidak pecah. Lalu, notifikasi email masuk. Aku menunduk. Satu subjek email membuat napasku berhenti setengah jalan. Info cepat umrah pasangan. Nama, Mahref Darsana Yuleni Arshea. Pembayaran, sukses. Metode, rekening investasi Lirana Kaisha. Aku merasakan tubuhku perlahan dingin, seperti seluruh darah, atau cairan merah, di dalam tubuh tertarik keluar dan menyisakan ruang hampa. Aku menatap layar lebih lama dari yang seharusnya. Tidak ada suara, tidak ada amarah meledak-ledak, tidak ada teriakan. Hanya diam panjang yang membuat telapak tanganku dingin. Yuleni, nama yang sudah lama kudengar dari desas-desus kecil, gosip samar, komentar teman-teman kantor Mahref yang dulu menceritakan teman hijrahnya yang sering jalan bareng. Aku pernah mengabaikannya, karena aku waktu itu percaya, semua rumah tangga pasti ada cobaan. Tapi malam ini bukan cobaan. Ini pengkhianatan yang direncanakan rapi. Aku memeriksa rincian info itu. Tanggal keberangkatan tertera jelas. 3 hari lagi. Dan pembayaran lunas menggunakan rekening yang selama ini kusembunyikan dan kujaga agar menjadi tabungan masa depan kami. 2 kalimat muncul di kepalaku, seperti disuarakan kembali oleh masa lalu.
Aku berangkat umrah dulu. Mungkin nanti aku baru siap punya istri yang seimbang. Urusan ibadah besar begini, gak semua orang pantas. Aku pikir, paling menyakitkan adalah perselingkuhan. Ternyata, bukan. Yang paling menyakitkan adalah cara ia mencuri mimpiku dengan memakai uangku sendiri. Jari-jari tanganku bergetar saat memegang mouse. Layar laptop memantulkan wajahku sendiri, mata yang mulai basah, bibir yang bergetar, dan wajah yang tidak lagi mengenali dirinya. Aku ingin marah. Aku ingin memaki. Aku ingin bertanya kenapa. Tapi yang muncul justru hanya bisikan kecil dalam hati. Kalau mereka bisa mengambil mimpimu seberani ini, berarti mereka pikir kamu tidak punya kekuatan apa-apa. Aku menutup laptop perlahan. Di balik air mata yang mulai mengumpul, ada sesuatu yang tumbuh. Bukan dendam. Bukan keinginan membalas untuk menyakiti. Tapi kesadaran bahwa aku harus berhenti membiarkan orang lain memakai hidupku sesuka hati. Ketika aku berdiri, tiba-tiba terdengar suara deringan ponsel Mahref dari meja ruang tamu. Layar menyala. Ada pesan masuk. Nama pengirim, Yuleni Arshea. Isi. Mas, aku udah cari abaya serasi buat kita nanti foto di depan Ka'bah ya. Makasih udah beliin paket ini buat kita. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan ketenangan aneh yang justru membuat jantungku berdetak lebih kencang. Sesuatu berubah malam itu. Sesak yang menindih dadaku perlahan berubah menjadi ketegasan yang tidak pernah kuberi tempat sebelumnya. Dan saat aku membuka mata, aku tahu, malam ini adalah awal yang akan mengguncang hidup mereka. Entah kenapa, aku merasakan senyum tipis muncul di ujung bibirku. Senyum yang tidak menjawab apa-apa, tapi menandai bahwa sesuatu dalam diriku baru saja bangun. Dan tidak akan pernah tidur lagi. Pagi itu, rumah terasa lebih hening dari biasanya. Hening yang aneh, bukan damai, tapi seperti ada udara yang menunggu sesuatu pecah. Aku duduk di meja makan, menggenggam cangkir teh yang sudah tidak lagi panas. Mahref sudah pergi ke kantor dengan wajah bersinar. Entah bangga atau mabuk oleh perasaan menang yang ia rahasiakan. Aku baru saja menata napas ketika ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku angkat. Assalamualaikum, Bu, dengan Ibu Lirana Kaisha. Suaranya ramah, profesional. Waalaikumsalam. Iya, betul. Bu, kami dari Biro Travel Umrah yang bekerja sama dengan suami Ibu. Kami ingin melakukan konfirmasi akhir untuk keberangkatan paket umrah pasangan tanggal 3 hari lagi. Ini untuk Bapak Mahref Darsana dan pendamping bernama. 1 menit ya, Bu. Ada jeda singkat. Tapi jantungku sudah tahu apa yang akan diucapkan. Yuleni Arshea. Suaraku tercekat. Meski aku sudah tahu jawabannya sejak semalam, mendengarnya dari mulut orang lain terasa seperti tamparan yang dipoles rapi. Aku memaksa suara tetap stabil. Iya, betul. Ada yang perlu dikonfirmasi. Pembayaran paket sudah lunas melalui rekening investasi atas nama Ibu sendiri, Bu Lirana. Kami hanya ingin memastikan kembali karena sistem mencatat metode pembayaran prioritas. 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 Aku hampir tertawa mendengarnya. Baik, Pak. Mohon jelaskan detail jadwal dan fasilitasnya. Aku berkata sangat tenang. Begitu tenang sampai-sampai aku sendiri takut dengan nada suaraku. Petugas itu menjelaskan semua. Jadwal keberangkatan, nomor penerbangan, hotel, nama rombongan, jadwal city tour religi. Aku mencatat semuanya tanpa satu pun terlewat. Kemudian ia menambahkan, "Oh ya Bu, untuk metode pembayaran ini, terlihat disetujui oleh pihak payment gateway syariah kami. Nama penanggung jawab approvalnya, Bapak Irjaf Ranes. Ibu mengenal beliau." Irjaf Ranes? Aku mengerutkan kening. Nama itu asing. Tapi instingku langsung menangkap bahwa ini bukan nama yang muncul sembarangan. Tidak, saya tidak mengenal, jawabku pelan. Tapi nanti saya cek. Oh baik, Bu. Terima kasih. Telepon ditutup. Aku memandang layar ponsel beberapa detik.
seolah-olah percakapan tadi belum terjadi. Suara dari masa lalu mulai berputar. Umrah itu bukan cuma soal uang, tapi kualitas diri. Kamu gak pantas. Aku berangkat dulu. Fair, kamu urus rumah aja. Sungguh, mereka tidak tahu betapa bodohnya mereka berani menganggapku tidak tahu apa-apa. Aku menutup buku catatan dan bangkit pelan. Aku tidak menangis. Aku tidak gemetar. Justru sesuatu dalam diriku mengeras, mengalir, menjalar ke seluruh tubuh seperti baja yang memanas. Aku berjalan menuju dapur, mengambil segelas air, meneguknya perlahan. Segala yang selama ini kulakukan untuk mereka, untuk suami, mertua, adik ipar, dan semua cicilan yang kubayar agar nama baik keluarga Mahrez tidak jatuh. Semua itu tiba-tiba diputar ulang dalam kepalaku seperti film lama yang akhirnya kupahami alurnya. Mereka tidak pernah menolongku. Mereka tidak pernah mengerti aku. Dan yang lebih menyakitkan, mereka tidak pernah berniat menghargai aku. Tiba-tiba ponselku berbunyi lagi. Kali ini notifikasi pesan masuk dari email bisnis toko onlineku. Kutap layar. Satu nama menarik mataku. Irjaf R. Subjek. Perlu bicara, Bu Lirana. Aku membacanya perlahan. Assalamualaikum, Bu. Saya Irjaf, dari tim keuangan platform syariah yang Ibu gunakan. Ada beberapa aktivitas transaksi di akun investasi Ibu yang tampak janggal. Jika Ibu berkenan, saya siap membantu memeriksa lebih lanjut. Silakan datang ke kantor kami kapan saja. Jam kerja fleksibel. Semoga Ibu sehat selalu. Aku terdiam. Janggal? Ia menghitung transaksi? Ia menghubungkannya denganku? Ini bukan pesan spam. Ini bukan pesan acak. Ini pesan seseorang yang melihat. Seseorang yang, tanpa ia sadari, baru saja menarik tali dari simpul paling kusut dalam hidupku. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Bukan karena takut, tapi karena firasat. Ada yang mulai bergerak. Ada yang selama ini bersembunyi dalam diam, kini masuk ke permukaan. Aku meletakkan ponsel perlahan di meja dapur. Lalu mengatakan dalam hati, kalau semua yang selama ini kuberi, bisa diambil seenaknya. Mungkin ini saatnya aku yang mengambil kembali apa yang sebenarnya milikku. Perasaanku berubah, bukan lagi sedih, tapi jernih. Begitu jernih sampai-sampai aku bisa mendengar suara hatiku sendiri yang biasanya tertimbun. Aku berdiri tegak, memandang keluar jendela. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan ketenangan yang menakutkan. Karena aku tahu, balasanku tidak perlu ribut. Cukup diam, dan tepat sasaran. Tangan kiriku mengetuk kaca jendela pelan. Tangan kananku meraih ponsel. Kubiarkan pesan dari Irjaf tetap tidak terbalas. Untuk saat ini, aku menghela napas panjang. Dan entah kenapa, aku bisa merasakan sesuatu mendekat dalam hidupku. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Lebih cepat daripada yang kupikirkan. Hari itu, rumah kembali riuh. Bukan oleh suara Mahrez, tapi oleh keramaian grup keluarga yang memenuhi notifikasi ponselku. Semuanya tentang keberangkatan Mahrez. Foto koper tersusun rapi. Foto paspor. Foto tas berlabel umrah. Semua dibagikan dengan bangga oleh Renvara, ibu mertuaku. Aku hanya membaca tanpa membuka satupun pesan. Tidak ada energi untuk membalas. Menjelang sore, Mahrez pulang lebih awal dari biasanya. Ia terlihat sibuk memilih-milih gamis putih dan sarung baru. Sementara Yuleni mengunggah story di akun media sosialnya. Sepatu, abaya, dan tas jinjing warna pastel dengan caption berbinar. Bismillah, perjalanan suci bersama seseorang yang membuatku semakin dekat padanya. Seseorang, bukan suaminya. Orang-orang seperti Yuleni tak pernah menyebut nama saat mencuri. Mereka bermain aman, tapi jelas. Di rumah, Mahrez seolah menikmati perannya sebagai suami saleh yang penuh persiapan spiritual. Ia memandangi cermin sambil membetulkan pecinya. Lirana, kamu udah siapin baju-baju yang mau aku bawa? Tanyanya tanpa menatapku. Aku memandang punggungnya. Aneh. Sungguh aneh.
Rasanya seperti melihat orang asing memakai baju suamiku. Aku berjalan pelan, mengambil koper yang sudah ia buka, lalu meletakkannya di sofa. Aku udah siapin, jawabku dengan suara keibuan yang datar. Bukan manis, bukan pedas, hanya kosong. Mahref tersenyum kecil. Begitu dong. Kamu ini sebenarnya baik, fair. Cuma ya, kurang banyak belajar memahami kebutuhan laki-laki. Aku tertawa dalam hati. Tidak ada komentar yang bisa kuanggap lebih ironis dari kalimat itu. Saat Mahref mulai lipat-lipat baju, Renvara tiba-tiba menelepon via video call. Suaranya langsung memenuhi ruangan. Mahref, sudah siap berangkat ya? Masya Allah, kamu sebentar lagi bersih dari dosa-dosa. Ibu bangga. Beda memang kalau anaknya bekerja dan sukses, bukan cuma di rumah nunggu dikasih makan. Aku mendengarnya dari dapur. Bagian terakhir kata-katanya membuat napasku terhenti 1 detik. Aku ini yang menutup hutang mereka. Aku ini yang membayar cicilan rumah mereka. Aku ini yang menyekolahkan adik iparku. Tapi Renvara menyebutku numpang hidup. Yuleni masuk dalam panggilan itu juga. Muncul di layar dengan senyum malu-malu yang dibuat-buat. Aunty, doain ya, semoga perjalanan ini diberkahi, katanya sambil merapikan hijab syarnya. Aunty, tentu saja. Pelakor modern tidak akan memanggil calon ibu mertua dengan sebutan kasar. Aku kembali ke meja kerja sambil membawa ponselku. Aku membuka aplikasi bisnis online. Dan di sana, sebuah pesan DM masuk. Dari akun yang sama seperti kemarin Irjaf R. Bu Lirana, mohon maaf mengganggu. Kami mendeteksi pola transaksi yang berulang dengan nominal besar dari akun ibu, namun tujuan penerima berbeda dengan pola normal ibu. Jika ibu butuh bantuan untuk audit atau pengamanan dana, saya siap membantu kapan saja. Saya khawatir ada penyalahgunaan otorisasi. Aku menatap layar itu cukup lama. Ada jeda sunyi dalam diriku. Bukan ragu, tapi semacam kesadaran baru bahwa seseorang di luar sana sedang memperhatikan, tanpa menghakimi, tanpa kepentingan pribadi. Ini bukan garis takdir yang jatuh dari langit. Ini momentum. Kemudian, notifikasi lain muncul, kali ini dari story Mahref. Di sana, ia memotret koper yang sama yang kuisi untuknya. Captionnya, siap bersih-bersih hati. Semoga perjalanan ini jadi awal untuk hidup yang lebih bermakna. Di ujung frame, bayangan abaya Yuleni terlihat. Jelas sekali. Aku merasakan getaran dalam dadaku. Bukan karena cemburu, justru karena sesuatu dalam diriku akhirnya patah di titik yang tepat. Aku menarik napas panjang. Aku kembali membaca DM dari Irjaf. Untuk pertama kalinya, aku membalas. Besok saya datang. Tekem. Aku menyandarkan tubuh ke kursi. Tak lama, Mahref berjalan mendekat sambil memakai parfum. Ia menatapku sejenak, lalu berkata, Lirana, nanti kalau aku sudah bersih, ibadahku diterima, dan hidupku naik, mungkin aku bisa siapin hidup baru yang lebih baik. Kamu, pahami aja ya, gak semua orang itu ditakdirkan untuk jadi pasangan jangka panjang. Aku memandang wajahnya. Tenang. Begitu tenang sampai-sampai Mahref salah mengartikannya sebagai kepasrahan. Ia mengusap bahuku. Kamu orangnya baik kok. Fair. Cuma, ya, tidak semua orang cocok menemani perjalanan orang lain. Lalu ia pergi masuk kamar, meninggalkan aroma parfum yang anehnya. Sekarang hanya membuatku mual. Aku berdiri, melangkah menuju laptop. Kursi masih goyang saat aku membuka layar. Dan sekali lagi, seolah Allah mengirim isyarat, email baru masuk. Subjek, payment processed successfully. Nama penerima, Yuleni Arshea. Approved by Mahref Darsana. Aku memejamkan mata. Ada rasa dingin yang mengalir dari ujung jari ke seluruh tubuhku. Seperti pintu yang selama ini kutahan agar jangan terbuka. Akhirnya pecah sendiri. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata. Hanya satu bisikan dalam hatiku. Baik. Jika ini pilihannya, maka ini juga akhir dari semuanya. Saat aku membuka mata,
Aku melihat pantulan diriku sendiri di layar laptop. Mata yang tidak lagi sedih, tidak lagi menunggu, tidak lagi pasrah. Senyum tipis muncul tanpa kusadari. Senyum yang tidak meminta izin siapapun. Karena malam itu aku tahu, aku tidak akan membiarkan mereka berangkat dan pulang dengan hidup yang sama. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan ketenangan yang bukan lagi menakutkan, tapi menegaskan bahwa badai baru saja mulai terbentuk. Kantor tempat Irjaf bekerja tidak seperti kantor-kantor keuangan yang pernah kubayangkan selama ini. Dari luar tampak sederhana, tapi begitu masuk, aku disambut interior modern, rapi, dengan warna-warna tenang yang membuat langkahku terasa lebih stabil. Meja resepsionisnya minimalis. Aroma kayu lembut memenuhi udara. Ada yang bisa dibantu, Bu? Resepsionis tersenyum ramah. Saya ada janji dengan Pak Irjaf. Jawabku. Oh, beliau sudah menunggu di ruang meeting lantai 2. Menunggu? Aku baru mengirim pesan tadi malam. Dan fakta bahwa ia menunggu membuat sesuatu dalam diriku terasa dihargai secara manusiawi. Sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan di rumah sendiri. Aku naik ke lantai 2. Di depan ruangan kaca, seorang pria berdiri sambil menatap layar tablet. Tinggi, rapi, wajah tenang, tanpa ekspresi yang mencoba memaksa atau menilai. Saat pandangan kami bertemu, ia menunduk sedikit, sopan. Assalamualaikum, Bu Lirana. Suaranya tenang, tidak melebih-lebihkan kebaikan apapun. Waalaikumsalam, Pak Irjaf. Silakan masuk. Aku melangkah masuk ke ruang meeting yang luas tapi terasa intim, seakan benar-benar disiapkan untuk percakapan penting. Irjaf duduk di seberangku. Ia membuka laptop, lalu menoleh sebentar. Sebelum saya mulai, terima kasih sudah datang. Banyak nasabah prioritas kami memilih diam saat terjadi penyalahgunaan dana. Ibu memilih memeriksa. Itu menunjukkan integritas Ibu. Aku menelan ludah pelan. Integritas. Kata itu, sudah lama tidak disematkan padaku. Ia memutar layar laptop ke arahku. Ini seluruh rangkuman transaksi akun Ibu selama 3 tahun terakhir. Dan di sanalah semua kebenaran terbuka. Grafik bergerak. Nominal besar. Transaksi berulang. Transfer yang seharusnya untuk investasi jangka panjang namun dialihkan ke beberapa rekening lain. Ini, semuanya dari danaku. Suaraku serak. Iya, Bu. Irjaf menatapku tanpa iba berlebihan. Ia hanya memastikan aku melihat fakta apa adanya. Dana ini mengalir ke 3 pos utama. Lanjutnya, ia menunjuk grafik. Modal usaha yang menggunakan nama suami Ibu. Tagihan cicilan rumah atas nama mertua. Biaya pendidikan adik ipar Ibu. Irjaf berhenti sejenak, lalu berkata lebih pelan. Dan ini, transaksi sangat besar untuk paket perjalanan ibadah. Aku memandang layar tanpa berkedip. Angka-angka itu seperti menunjukkan bagian hidupku yang hilang tanpa pamit. Semua pengorbanan yang kusepakati diam-diam, sekarang terlihat telanjang. Bu Lirana. Nada suara Irjaf berubah lembut tapi tegas. Dengan jumlah dana Ibu selama ini, sebenarnya Ibu bukan ibu rumah tangga biasa. Ibu adalah penopang finansial utama keluarga besar suami Ibu. Pernyataan itu bukan pujian. Itu fakta telanjang yang selama ini tidak pernah aku berani ucapkan pada diri sendiri, apalagi pada orang lain. Irjaf menutup laptop perlahan. Karena itu saya ingin bertanya, apakah Ibu ingin mengamankan dana Ibu? Aku menarik napas yang terasa berat. Hanya 2 detik. Tapi 2 detik itu terasa seperti 5 tahun hidupku. Ya, jawabku akhirnya. Saya ingin memindahkan semuanya. Irjaf mengangguk. Baik, kita lakukan secara legal, bersih, tanpa celah. Ia membuka sebuah dokumen yang sudah disiapkan. Di kepala aku bertanya-tanya, sejak kapan ia menyiapkannya? Atau, apakah ia sudah memperkirakan keputusanku? Dana akan kita pindahkan ke rekening baru atas nama Ibu. Rekening ini hanya Ibu yang punya akses. Limit kartu yang selama ini mungkin dipakai suami Ibu, akan kita turunkan secara bertahap agar tidak menimbulkan kecurigaan.
Aku mengangguk perlahan. Lalu, transaksi luar negeri. Irjaf tersenyum kecil. Profesional. Sistem kami mendeteksi lokasi. Begitu suami ibu mendarat di Jeddah, kami bisa otomatis menonaktifkan akses dana, akun pembayaran, dan semua otorisasi yang selama ini terhubung dengan nama ibu. Ada luka kecil di hatiku karena rencana ini terasa terlalu tepat menimpa seseorang yang pernah sangat kucintai. Tapi luka itu tenggelam oleh sesuatu yang lebih penting. Keadilan untuk diriku sendiri. Irjaf menyerahkan bolpoin. Kalau ibu siap, mohon tanda tangan di sini. Tanganku sedikit gemetar. Ini pertama kalinya aku menandatangani sesuatu bukan untuk menyelamatkan mereka, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Saat tanda tanganku selesai, Irjaf berkata pelan, "Mulai detik ini, hidup ibu tidak lagi terikat pada orang yang tidak menghargai ibu." Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku bisa menarik napas tanpa merasa seperti sedang ditenggelamkan. Saat aku bangkit hendak pulang, Irjaf memanggil pelan, "Bu Lirana." Aku menoleh. Saya tidak tahu apa yang ibu alami di rumah. Tapi kalau nanti ibu butuh bantuan, legal atau finansial, silakan hubungi saya langsung. Tidak ada nada menyelamatkan. Tidak ada simpati yang mengasihani. Hanya penghargaan. Saat aku melangkah keluar gedung, udara terasa berbeda. Langit mendung, tapi aku merasa cahaya menyelinap ke dalam dadaku, mengisi ruang kosong yang sudah terlalu lama gelap. Dan di langkah ketiga keluar pintu, aku sadar. Hari ini aku membangun senjata paling sunyi, yang akan pecah sempurna begitu pesawat yang membawa mereka mendarat di Jeddah. Sesaat aku berhenti. Jalanan tampak biasa. Orang-orang lewat tanpa tahu apapun. Tapi di hatiku, sesuatu berbisik. Ini baru permulaan. Bandara pagi itu terasa seperti panggung besar yang sedang menunggu pertunjukan dimulai. Lampu-lampu kuning hangat menggantung dari langit-langit tinggi. Suara troli koper beradu dengan lantai mengkilap, pengumuman keberangkatan bersahut-sahutan. Dan di tengah keramaian itu, aku berdiri, tenang, diam, nyaris tidak terlihat. Sementara Mahref, Yuleni, dan Renvara melakukan parade kecil mereka sendiri. Yuleni datang dengan abaya longgar warna krem dan tas jinjing mungil, berjalan di samping Mahref sambil menunduk malu-malu namun memastikan semua orang bisa melihat kemesraan mereka. Renvara memandang mereka dengan tatapan bangga, seolah-olah sedang mengantar sepasang ratu dan raja yang diutus langsung menuju surga. Aku memeluk tubuhku sendiri, menahan udara dingin AC bandara yang terasa berbeda pagi itu. Dingin yang bukan dari suhu, tapi dari keputusan yang sudah bulat. Mahref menghampiriku dengan senyum yang dipaksakan lembut. "Terima kasih sudah mau ikut nganter, Fer," katanya. "Kasihan kalau kamu gak lihat aku berangkat ibadah. Biar kamu dapat pahala." Yuleni menatapku dari belakang kacamatanya. Tatapan yang sok-sopan tapi syarat kemenangan. Aku tersenyum tipis. Senyum yang ia kira pasrah. Padahal itu adalah senyum seorang perempuan yang sudah memegang kendali penuh tanpa mereka sadari. "Selamat jalan," kataku pelan. Renvara mendekat sambil mengangkat dagu. "Lirana, kamu banyak-banyak belajar ya. Mudah-mudahan nanti kamu ikut dipanggil, kalau kamu sudah lebih siap." Aku hanya menunduk sopan. Aku tidak perlu membalas apa-apa. Tidak lagi. Mahref memandangku lama, seakan mencari sisa-sisa perasaanku untuknya. Ia tidak menemukan apa-apa. Dengan bangga ia merangkul Yuleni, lalu berkata lirih namun cukup jelas untuk kudengar. "Aku berangkat. Untuk hidup baru." Aku menatap mereka menaiki eskalator menuju gate. Dari bawah aku melihat punggung Mahref. Tegak, percaya diri, sombong. Yuleni di sampingnya, merapikan abaya sambil sesekali memegang tangan Mahref seakan menjaga hak kepemilikan atas pria itu. Renvara menatap mereka dengan mata berkaca-kaca, penuh haru palsu yang tidak pernah ia tujukan padaku sekalipun. Ketika mereka menghilang dari pandangan, aku melangkah ke parkiran. Udara panas menghantam wajahku begitu aku keluar bandara. Saat duduk di dalam mobil, ponselku bergetar. Pesan dari Irjaf.
Transaksi besar terakhir mereka baru saja tergesek. Begitu sistem mendeteksi kedatangan di Jeddah, akses akan otomatis dibekukan. Ibu tidak perlu lakukan apa-apa. Aku memejamkan mata. Ada sesuatu yang mengalir pelan di dalam dadaku. Bukan kebahagiaan, bukan dendam, tapi semacam kelegaan yang tulus. Kelegaan yang datang setelah bertahun-tahun menelan amarah dan penghinaan. Aku meletakkan ponsel di kursi sebelah. Lalu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku menangis. Bukan menangis tersakiti. Ini bukan tangisan perempuan hancur. Ini air mata penutup. Tangis seorang perempuan yang akhirnya berhenti diperlakukan seperti dompet hidup. Tangis yang melepaskan rasa bersalah terakhir yang selama ini memenjarakan hatinya. Aku menyandar ke kemudi, kedua tangan menutupi wajah, menahan suara agar tidak pecah. Tapi air mata tidak bisa dibohongi. Ia jatuh, satu demi satu, membasahi telapak tanganku. Saat akhirnya aku berhenti menangis, nafasku terasa lebih ringan. Pikiranku lebih jernih. Aku menatap kaca depan, melihat bayanganku sendiri. Perempuan itu, aku, tidak sama lagi. Ponsel kembali berbunyi. Notifikasi masuk dari grup keluarga Mahref. Renvara mengirim foto. Mahref dan Yuleni di kursi pesawat, tersenyum lebar. Jari mereka membentuk pose yang couple banget. Actionnya, doakan kami. Semoga perjalanan ini membawa berkah keluarga besar kami. Aku menghapus pesan tanpa membacanya 2 kali. Lalu mendongak. Awan putih berarak pelan di langit biru. Pesawat yang membawa mereka terbang semakin tinggi, semakin jauh. Dan di tengah sunyi parkiran itu, aku berbisik pada diriku sendiri. Pergilah, nikmati awal perjalanan suci kalian. Karena saat kalian mendarat, semua yang kalian bangun di atas namaku akan runtuh. Sebuah notifikasi terakhir masuk, dari Irjaf. Sistem siap. Begitu mereka menyentuh tanah Jeddah, kami mulai. Aku memejamkan mata 1 detik, hanya 1. Dan saat kubuka, dunia di sekitarku terasa sangat berbeda. Karena mulai detik itu, aku bukan lagi perempuan yang sama saat mengantar mereka. Penerbangan menuju Jeddah memakan waktu belasan jam, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa bebas. Bebas dari tuntutan, dari nada tinggi, dari wajah yang selalu melihatku sebagai beban. Malam itu aku tidur lebih pulas daripada biasanya, tanpa harus memeriksa tagihan, cicilan, atau drama keluarga mertua. Pagi harinya, saat aku duduk di meja sarapan sambil membuka laptop, sebuah notifikasi muncul. Lokasi Jeddah, King Abdulaziz International Airport. Sistem Irjaf bekerja. Aku menarik napas perlahan. Waktu yang kutunggu tiba. Di Jeddah, Mahref dan Yuleni melangkah keluar pesawat dengan semangat tinggi. Keduanya terlihat bahagia, seolah-olah dunia telah disucikan untuk hubungan mereka. Yuleni memeluk tas paspornya erat. Wajahnya dipenuhi haru palsu yang sering ia tampilkan di media sosial. "Mas, kita beneran sampai di sini," katanya dengan suara gemetar yang dibuat-buat. Mahref mengangguk, penuh percaya diri. "Tentu, ini awal hidup baru kita." Mereka menuju loket imigrasi. Semuanya berjalan lancar. Tidak ada masalah. Tidak ada tanda-tanda badai yang sedang menunggu di ujung langkah. Hingga mereka tiba di area pengambilan bagasi dan hendak ke ATM untuk ambil uang tunai. Mahref memasukkan kartu. Mesin berbunyi. Transaksi ditolak. Ia mengerutkan kening. Mencoba lagi. Ditolak. Aneh. Mungkin mesinnya rusak. Ia berpindah ke ATM sebelah. Transaksi ditolak. Yuleni mulai gelisah. "Mas, gimana? Kita kan butuh uang banyak di sini. Buat makan, buat transport, buat bayar tambahan hotel." Tunggu. Tenang dulu. Aku coba kartu kredit." Ia gesek. Decline. Dengan wajah mulai pucat, ia membuka aplikasi pembayaran di ponselnya. Akun terblokir sementara. Demi keamanan. Kini napasnya mulai berat. Suara tercekat. "Mas, aplikasi aku juga ikut keblokir.
Gimana ini? Kita cuma bawa cash sedikit banget. Mahref menekan tombol panggilan di ponselnya, mencoba menghubungi Bank Indonesia. Selamat pagi. Untuk pembukaan blokir rekening, kami membutuhkan verifikasi dari pemilik utama rekening. Apakah Anda Ibu Lirana Kaisha? Mahref mengerang frustrasi. Tidak, saya suaminya. Maaf, sesuai kebijakan, kami hanya dapat memberikan akses kepada pemilik resmi rekening, yaitu Ibu Lirana Kaisha. Yuleni mulai panik. Mas, aku gak punya uang cadangan kalau gini. Kita harus gimana? Mahref mencoba menahan emosi, tapi suaranya mulai bergetar. Tenang, aku telepon Lirana. Ia menekan panggilan dengan tangan gemetar. Dari Indonesia, ponselku berdering. Aku menatap nama, Mahref suamiku hati merah 2, yang masih tersimpan. Dan tiba-tiba, tanpa beban apapun, aku merasa ingin tertawa. Kuangkat panggilan. Lirana, kenapa semua kartuku mati? Kenapa rekeningku keblokir? Kita butuh uang di sini. Nada suara Mahref bukan lagi arogan. Bukan lagi sok bijak. Ia panik. Ia takut. Ia butuh aku. Sesuatu yang sangat ironis. Setelah bertahun-tahun ia terus-menerus mengatakan bahwa aku tidak penting. Aku menjawab lembut. Tenang. Hampir seperti seorang ibu menenangkan anak kecil. Mas, bukannya aku ini cuma istri numpang hidup? Bukannya aku ini perempuan yang gak ngerti apa-apa? Masa hal kecil begini Mas minta tolong sama aku? Hening. Suara napas Mahref terdengar. Berat. Tidak stabil. Lirana, tolong. Ini serius. Jangan bercanda. Kita di luar negeri. Mas, kalian berangkat umrah pakai uangku. Kalian berdua bahagia pakai tabungan yang aku kumpulkan untuk mimpi kita. Jadi, sekarang nikmati saja keputusannya. Lirana. Suara Mahref meninggi, pecah. Namun sebelum ia bisa menambah kata, terdengar suara Yuleni di belakang. Mas, pihak travel bilang ada tagihan tambahan. Paspor kita ditahan sementara sampai administrasi lengkap. Aku menutup mata. Aku bisa membayangkan wajah mereka. Panik, bingung, saling menyalahkan. Dengan suara yang sangat tenang, aku berkata, Mas, aku tidak lagi bertugas menyelamatkan hidup kalian. Lira. Klik. Ku putus panggilan. Sunyi langsung memenuhi ruangan. Aku menatap ponselku yang kini diam kembali. Dan aku tidak merasa bersalah. Sedikit pun tidak. Aku membuka laptop. Dashboard keuanganku terbuka penuh. Grafik hijau naik. Akun investasi baru aman. Semua akses Mahref sudah tidak berlaku. Aku bisa melihat pergerakan dana secara real time. Semua yang dulu mengalir keluar begitu cepat, kini berhenti total. Dan di ujung dashboard, sebuah notifikasi muncul. Foreign access blocked successfully. Aku menutup laptop perlahan. Menarik napas yang tidak lagi terputus. Jauh di jeda sana, 2 orang yang menghinaku, menganggapku tidak pantas, dan memakai uangku untuk bersenang-senang sedang merasakan rasa takut paling murni yang pernah menyerang mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak ikut tenggelam dalam penderitaan orang lain. Sore itu aku duduk di teras rumah, memandang langit Indonesia yang lembut. Burung-burung melintas. Angin sore menyingkap tirai. Aku merasa damai, karena aku tahu, ini baru babak pertama. Masih ada perjalanan panjang, yang akan mengembalikan semua hakku, dan menghancurkan ilusi hidup yang mereka bangun dengan namaku. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tenang, setidaknya di pihakku. Tapi rumah mertua, seakan berubah menjadi kapal yang lambungnya bocor dan penuh teriakan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku hanya menjadi penonton. Bukan penyelamat, bukan penanggung biaya, bukan peredam masalah. Hanya penonton. Pagi itu, aku sedang menata rak dapur ketika ponselku berdering bertubi-tubi. Nomor-nomor yang dulu jarang menghubungiku kini berebut masuk. Renvara, adik ipar, bahkan nomor kantor Mahref. Ku diamkan.
Lalu panggilan dari rumah mertua akhirnya ku jawab. Hanya satu. Itu pun karena penasaran. Begitu tersambung, aku langsung mendengar suara Renvara yang panik. Lirana, tolong. Cicilan rumah ibu jatuh tempo. Selama ini kan kamu yang urus. Ini gimana? Aku menaruh ponsel di bahu sambil membuka laci, mengambil sendok. Aduh, saya kira sudah tidak perlu bantuan saya lagi, Bu. Jawabku datar. Bukankah ibu bilang saya cuma numpang hidup dan tidak pernah bantu apa-apa? Renvara terdiam sejenak. Ada suara orang lain di belakangnya. Sepertinya adik ipar. Suaranya meninggi. Kak Lira, kampus minta pelunasan semester ini. Padahal biasanya kakak langsung bayar dari rekening yang. Ia berhenti. Lupa bahwa kalimat itu sendiri adalah bukti. Aku menahan senyum. Maaf. Saya sedang fokus urus masa depan saya sendiri. Kalian pasti bisa mengurusnya tanpa saya, kan? Renvara mulai menangis. Tangis yang dulu sering ia pakai untuk memanipulasiku agar mengeluarkan uang. Lirana, tolonglah. Kamu jangan tega. Ibu gak punya siapa-siapa. Siapa-siapa? Aku ingin tertawa. 7 tahun aku menjadi siapa-siapa mereka. Sumber uang. Sumber tenaga, sumber solusi, tapi tidak pernah sumber penghargaan. Astagfiru, pernyataan religius palsunya terputus saat aku berkata lembut. Bu, ibu punya menantu baru yang lebih cantik dan religius. Coba saja minta bantuan Yuleni. Aku menutup telepon. Tidak ada getaran di dadaku. Tidak ada rasa bersalah. Hanya kelegaan. Ketenangan yang sejak dulu tidak pernah diberikan siapapun pada hidupku. Siangnya, email masuk dari seorang HRD kantor Mahref. Subjek, pembukaan audit internal. Dalam email itu, dituliskan, sehubungan dengan temuan transaksi tidak biasa yang masuk rekening pribadi Bapak Mahref Darsana dan terkait laporan keuangan divisi yang tidak sinkron, kami memerlukan klarifikasi dari pihak bersangkutan. Aku membaca perlahan. Ada satu bagian yang membuatku menahan napas sejenak. Untuk itu, kami cece Ibu Lirana sebagai istri sah yang tercatat dalam beberapa pengajuan pinjaman internal Bapak. Oh, jadi Mahref memakai namaku bukan hanya untuk dana pribadi, tetapi juga untuk kepentingan kantor. Aku bersandar ke kursi. Ada rasa kaget kecil, tapi lebih banyak rasa puas. Satu demi satu, topeng itu mulai jatuh. Tanpa aku harus menyentuh apapun. Ponselku kembali berdering. Nomor kantor Mahref. Kuangkat. Selamat siang. Dengan Ibu Lirana. Ya, betul. Kami ingin mengkonfirmasi beberapa dokumen pinjaman yang dicantumkan Bapak Mahref. Apakah Ibu mengetahui adanya penggunaan nama Ibu? Aku menatap jendela rumah yang terbuka sedikit. Hembusan angin sore menyentuh tirai. Tidak. Saya tidak pernah menyetujui apapun yang memakai nama saya. Nada suaraku ringan, tapi jelas. Baik, Bu. Terima kasih atas informasinya. Ini cukup penting untuk proses audit. Telepon ditutup. Aku meletakkan ponsel. Tangan dan hatiku sama-sama ringan. Sore harinya, aku berjalan ke minimarket dekat rumah. Aku ingin membeli camilan. Hal kecil yang selama ini tidak pernah kupikirkan sebagai hakku. Dulu, kalau aku membeli sesuatu untuk diriku, Renvara akan berkata, ngabisin uang anakku terus. Perempuan gak tahu diri. Sekarang tidak ada yang bisa mengaturku. Saat berjalan pulang, ponselku kembali bergetar. Kali ini, nomornya asing. Kuangkat. Dari seberang terdengar suara seorang laki-laki. Tenang dan profesional. Assalamualaikum, Bu Lirana. Aku mengenali suaranya. Aku berhenti melangkah. Waalaikumsalam, Pak Irjaf. Ada kabar yang Ibu harus tahu, katanya. Nada suaranya biasa saja, namun mengandung sesuatu yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Sejak tadi pagi, ada beberapa unit bank yang mencoba membuka override untuk akun lama Ibu, kemungkinan dari pihak suami. Aku berdiri diam di pinggir jalan. Rumah-rumah kecil berjejer,
suara sepeda motor lalu lalang. Tapi rasanya dunia mengecil, menyisakan hanya aku dan suara Irjaf. Tentu saja, semua itu tidak bisa menembus sistem kami, lanjutnya. Tapi, sepertinya mereka mulai panik. Bibirmu terangkat sedikit. Ada rasa puas, tapi bukan bahagia. Lebih ke, adil. Terima kasih sudah memberitahu, kataku pelan. Ada jeda. Lalu Irjaf menambahkan. Dan satu hal lagi, Bu. Pergerakan dana Ibu hari ini menunjukkan peningkatan signifikan. Investasi baru Ibu tumbuh cepat. Sepertinya, hidup Ibu mulai berjalan ke arah yang lebih baik. Aku menutup mata sejenak. Entah kenapa, ucapan itu terasa lebih menenangkan daripada pujian manapun yang pernah kudengar di hidupku. Alhamdulillah, jawabku lirih. Aku melanjutkan langkah. Tapi di hatiku, ada sesuatu yang berubah lagi. Sesuatu yang tumbuh. Ketenangan. Kuasaan atas hidupku sendiri. Dan kesadaran bahwa apa yang sedang menunggu Mahref dan Yuleni ketika pulang nanti. Bukan sekadar kesulitan sementara. Tapi konsekuensi penuh dari seluruh kejahatan yang mereka bangun dengan percaya diri. Saat aku sampai di depan pintu rumah, aku bisa merasakan. Perjalanan ini baru saja memasuki titik paling tajamnya. Dan aku siap. Di kamar hotel mereka di Madinah, Yuleni duduk di tepi kasur sambil memegang kedua pipinya. Matanya bengkak, hidungnya merah, jilbabnya miring, wajahnya tidak lagi penuh cahaya hijrah, seperti yang ia pamerkan di media sosial. Mahref mondar-mandir, memegang ponsel yang sudah berkali-kali ia restart, seakan berharap dunia tiba-tiba kasihan dan sistem berubah sendiri. Mas, kita harus gimana? Uang kita gak bisa keluar sama sekali. Suara Yuleni bergetar, patah, tak lagi bisa disamarkan. Mahref menghentikan langkahnya. Ia menatap jendela dengan sorot mata bingung, kesal, marah, takut, semuanya bercampur. Tenang, aku coba cari cara lain. Cara apa lagi? Yuleni hampir menjerit. Mas katanya laki-laki yang siap segalanya. Mas bilang semua sudah aman. Mas bilang perjalanan ini akan jadi titik balik kita. Mahref menepis udara. Aku gak nyangka dia sampai sekejam ini. Yuleni menatap Mahref dengan mata membara. Kejam? Kamu pakai uang istrimu buat berangkat sama aku. Kita yang kejam, Mas. Dia cuma. Akhirnya berhenti bodoh. Kalimat itu menusuk Mahref. Tapi ia tahu itu benar. Ia kembali menekan tombol panggilan dengan jemarinya yang gemetar. Di Indonesia, aku berada di ruang kerja, memeriksa progres renovasi unit apartemen kecil yang baru kubeli dengan uang yang sebenarnya hakku sejak lama. Apartemen itu tenang, terang, sunyi, berbeda jauh dengan rumah mertuaku yang selalu penuh drama. Ponselku berdering. Maaf, aku mengangkat. Aku mohon. Lirana. Tidak ada salam. Tidak ada nada superior. Yang ada hanya suara seorang laki-laki yang ketakutan kehilangan segalanya. Ada apa? Nada suaraku tenang, lembut, tapi tidak ramah. Lira, tolong, buka dulu akses dananya. Setidaknya untuk saat ini, kita gak punya uang buat bayar biaya tambahan travel. Kartu kita semua mati. Paspor ditahan sementara. Aku berjalan perlahan ke balkon apartemen. Menatap langit sore yang mulai berubah jingga. Mas, kalian kesana pakai uangku. Semua cicilan hidupmu kugunakan uangku. Semua usaha keluargamu berdiri dari uangku. Mahref menelan ludah. Aku tahu, aku salah. Tapi tolong, jangan bikin aku malu di sini. Mas malu. Aku menatap jauh keluar jendela. Mas bayangkan tidak? Berapa lama aku malu setiap kali ibu bilang aku ini numpang hidup? Atau waktu mas bilang aku gak pantas ikut ibadah besar? Atau waktu mas bilang ingin hidup baru setelah bersih, nanti? Hening. Sangat hening. Suara AC hotel terdengar di seberang telepon. Bercampur isak kecil Yuleni. Tanda kepanikan memuncak. Mahref mencoba berusaha lagi. Suaranya parau. Aku minta maaf. Tolong. Kalau ini balasan, jangan lakukan di tanah suci.
Aku menutup mata sejenak, lalu berkata pelan, jelas, tanpa gemetar. Mas, aku tidak membalas apapun. Aku hanya berhenti membiayai hidup Mas. Suara Yuleni pecah di belakang. Mas, aku gak sanggup begini. Kita pulang aja. Mahref menutup mic sebentar. Ada keributan kecil. Saat ia kembali bicara, suaranya penuh ketakutan. Lira, tolong. Kalau kamu mau, aku akan pulang dan kita bicara baik-baik. Aku tersenyum kecil. Senyuman yang tidak dilihat siapapun, tapi penuh makna. Mas, saat Mas pulang, status kita sudah berbeda. Nada suaraku turun satu tingkat. Halus, tapi tegas. Aku sudah bukan istrimu. Yuleni menjerit. Mas, dia mau ninggalin kamu. Aku menambahkan, tanpa marah, tanpa dendam. Kalau hari ini Mas merasa hancur, itu baru sedikit dari apa yang aku rasakan bertahun-tahun. Dan sebelum ia sempat menjawab, klik, ku telepon mati. Aku kembali ke kursi kerjaku, membuka laptop, dan melihat notifikasi baru. Marginal call notice. Mahref Darsanais Company account flagged for irregularities. Audit meeting scheduled. 2 days after arrival. Required. Financial statement signed by spouse. Aku menatap layar. Lalu mengangguk kecil. Benang yang kutarik tidak mengarah ke satu titik saja. Segalanya terhubung. Mereka berangkat dengan penuh kebanggaan. Dan kini, sedang terhimpit di negeri orang tanpa identitas keuangan. Dan di Indonesia, kehidupan yang selama ini mereka nikmati mulai runtuh seperti bangunan kosong yang ditinggal pemiliknya. Sementara aku duduk di ruang apartemenku yang baru, menyeruput teh hangat, dan melihat langit berubah warna. Sunyi, damai. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa hidup. Namun aku tahu, puncak cerita ini belum datang. Masih ada satu kepulangan lagi. Dan saat Mahref menginjak tanah Indonesia, itulah awal dari kehancuran yang sesungguhnya. Karena yang menunggunya bukan hanya amarah, tetapi konsekuensi yang ia bangun sendiri. Sedikit demi sedikit, tanpa pernah menduga aku mampu menghapus semuanya dalam sekali keputusan. Aku menutup laptop. Udara malam masuk lewat jendela. Dan aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Justru baru mulai menunjukkan tajinya. Bandara Indonesia sore itu dipenuhi suara langkah kaki, roda koper yang berisik, dan aroma makanan cepat saji yang biasa muncul di terminal kedatangan. Orang-orang pulang dengan wajah penuh cerita. Ada yang tersenyum lega, ada yang menangis rindu. Mahref dan Yuleni tidak termasuk keduanya. Mereka keluar dari gate dengan wajah kusut, mata sembab, dan badan yang tampak lelah bukan hanya oleh perjalanan panjang, tapi oleh ketakutan yang tidak pernah mereka duga akan mereka rasakan. Yuleni berjalan sambil menunduk. Wajahnya kusam, make-up luntur, hijab kusut, langkahnya tidak stabil. Mahref menyeret koper dengan tenaga tersisa. Ponselnya berkali-kali berbunyi tanda panggilan tak terjawab dari kantor. Begitu kaki mereka menyentuh lantai terminal kedatangan, sebuah SMS otomatis masuk ke ponsel Mahref. Notifikasi. Akses rekening masih dibekukan. Silakan hubungi pemilik utama rekening. Lirana Kaisha. Yuleni membaca pesan itu dari samping. Terdengar isakan kecil di tenggorokannya. Mas, kita bahkan gak punya ongkos pulang ke rumah. Suaranya patah. Mahref tidak menjawab. Ia terlalu sibuk menahan rasa malu yang menghantam dirinya seperti badai. Orang-orang di sekitar mereka melintas membawa oleh-oleh. Kerabat menjemput sambil memeluk. Sementara Mahref hanya mampu berdiri terpaku, menatap pintu keluar yang terasa terlalu jauh. Sementara itu, aku sedang duduk di ruang tamu apartemen baruku. Apartemen mungil, bersih, cerah, dan sunyi. Tempat yang tidak ada suara sindiran, tidak ada langkah kaki Mahref yang mengatur, tidak ada suara Renvara yang memerintah. Dan ponselku bergetar. Nomor Mahref. Aku tidak langsung angkat. Kubiarkan ia berdering sampai panggilan keempat. Lalu kuangkat. Lirana. Hanya satu kata,
Tapi nadanya jelas. Lelah, kalah, dan putus asa. Mas sudah sampai. Tanyaku tanpa emosi. Aku perlu bicara. Tolong, di mana kamu? Pulang ke rumah, ya? Kita perbaiki semuanya. Kita mulai dari awal. Aku hilaf, aku salah, tapi kita bisa. Aku memotong pelan. Bukan marah, tapi tegas. Mas, aku tidak tinggal di rumah itu lagi. Hening yang panjang. Maksud kamu? Suara Mahref pecah. Aku sudah pindah. Semua barangku sudah keluar. Semua aset yang atas namaku sudah kutarik. Dan surat gugat cerai sudah dikirim ke alamatmu. Aku berkata pelan, tapi setiap kata terucap seolah menancap dalam di dada orang yang mendengarnya. Suara Yuleni bergetar di belakang, lirih tapi jelas. Mas, aku takut. Semua orang di rumah ngomel. Ibumu nangis terus. Aku mendengar itu, dan tidak merasakan apapun. Tidak lagi. Aku menatap kuku jariku, mengembuskan napas, lalu berkata, Mas, aku tidak sedang membalas. Aku hanya berhenti menanggung hidup yang bukan tugasku. Mahref mulai menangis. Tangis laki-laki yang tidak pernah ia izinkan keluar sebelumnya. Lira, kamu gak boleh begini. Kita sudah menikah. Aku butuh kamu. Itu kalimat yang dulu ingin ku dengar. Tapi sekarang, terasa asing. Kadaluarsa. Mas butuh aku. Aku bertanya pelan. Cuma waktu Mas tak punya uang? Cuma waktu Mas terjebak? Cuma waktu Yuleni tidak bisa menolong apapun? Mahref terdiam. Karena itu benar. Aku mengetik sesuatu di laptop. Memberi konfirmasi terakhir pada sistem legal yang menyiapkan penarikan dokumen-dokumen penting atas namaku. Lalu aku berkata, kalau Mas benar-benar ingin hidup baru, seharusnya Mas mulai tanpa aku. Bukankah itu yang Mas mau? Tidak, Lira, tidak begitu maksudku. Aku tidak membiarkannya lanjut. Mas, aku sibuk. Timku sedang rapat. Oh, bukan timnya. Bukan tim keluarga mertua. Oh, ada keheningan panjang. Lalu Mahref berkata dengan suara yang sudah tidak utuh. Lira, pulanglah. Aku di depan rumahmu. Aku tunggu di sini. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, bukan sedih. Tapi senyum mengetahui bahwa hidup akhirnya berjalan sesuai garis yang benar. Mas, aku sudah bilang. Aku tidak tinggal di rumah itu lagi. Dan tepat saat aku hendak memutus telepon, suara satpam apartemenku berbunyi dari interkom. Bu, ada seorang pria bernama Mahref di lobi. Dia bilang istri beliau tinggal di sini. Aku mengambil napas dalam, lalu menekan tombol interkom. Pak, tolong sampaikan, saya tidak mengenal dia. Dan dia tidak ada dalam daftar tamu yang boleh masuk. Satpam mengangguk. Baik, Bu. Sebelum Mahref bisa bicara lebih jauh, klik, ku telepon tutup. Aku berdiri, menatap pantulan diriku di kaca jendela apartemen. Perempuan itu, aku, tidak lagi terlihat kecil, tidak lagi terlihat kalah, tidak lagi menjadi bayangan dirinya sendiri. Aku duduk kembali, membuka laptop, dan melihat grafik keuangan yang naik. Naik karena kerja kerasku, karena duniaku sendiri, bukan karena siapapun. Lalu aku menarik napas panjang. Di luar sana, Mahref berdiri sendiri. Ditolak di pintu rumah yang dulu ia klaim sebagai wilayah kekuasaannya. Yuleni ketakutan. Renvara kehilangan semua penopang hidupnya. Audit kantor Mahref menunggu. Hutangnya menumpuk. Reputasinya jatuh. Semuanya runtuh tanpa aku harus menyentuh mereka. Bukan karena aku jahat. Tapi karena mereka sendiri yang membangun hidup di atas dasar yang bukan milik mereka. Dan saat dasar itu kutarik, kehidupan mereka jatuh dengan sendirinya. Aku memandang ke arah langit malam dari balkon apartemen. Udara sejuk, tenang, lembut. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, rasanya seperti berdiri di atas tanah milikku sendiri. Tanpa bayangan siapapun. Tanpa beban hidup siapapun.
Dan perjalanan terakhir tinggal satu bab. Menutup semua pintu lama. Agar aku bisa membuka pintu hidup baruku. Dengan martabat utuh yang selama ini mereka coba hancurkan. Malam itu, udara apartemenku terasa berbeda. Lebih hangat, lebih ringan. Seolah setiap sudut ruangan merayakan kebebasan yang baru kuterima. Aku duduk di balkon, menatap lampu-lampu kota yang bertebaran seperti bintang yang turun ke bumi. Angin lembut menyentuh wajahku, mengingatkan bahwa aku masih hidup, dan akhirnya benar-benar menjalani hidupku sendiri. Di pangkuanku, ada secangkir teh hangat. Di meja kecil di sampingku, ada laptop yang masih terbuka, membuka dashboard bisnis yang aku bangun dari nol, kini naik stabil setiap hari. Semua itu berasal dari tanganku sendiri, bukan dari belas kasihan siapapun. Bukan dari nama laki-laki yang dulu mengklaim diriku sebagai beban. Aku memandangi data-data di layar. Grafik hijau yang naik, daftar klien yang bertambah, pesan-pesan konsultasi keuangan yang masuk. Dan di pojok layar, ada satu nama yang sudah sering muncul sebulan terakhir. Irjaf Ranes Meeting Scheduled. Aku tersenyum kecil. Senyuman yang bukan untuk menyembunyikan luka. Tapi karena aku tahu, hidupku akhirnya bergerak ke arah yang benar. Sementara itu, di rumah mertua, kehidupan terlihat seperti reruntuhan. Surat peringatan penyitaan rumah menempel di pagar. Usaha kecil mereka disegel karena gagal membayar hutang supplier yang selama ini diam-diam aku tanggung. Adik ipar berteriak-teriak karena kuliahnya akan di-drop out. Renvara menangis setiap malam, memohon bantuan tetangga yang dulu ia pandangi rendah. Dan Mahref, ia duduk di ruang tengah tanah yang pernah ia sebut rumah kami, dengan wajah kosong, rambut acak, dan mata yang tidak lagi memiliki sorot yang dulu ia banggakan. Telepon kantor berbunyi lagi. Besok Anda wajib hadir untuk investigasi internal. Mahref menutup wajah dengan kedua tangannya. Yuleni berdiri di pojok ruangan dengan wajah pucat, tubuh gemetar. Mas, kita harus gimana? Suara Yuleni kecil, seperti anak yang ketakutan. Mahref tidak menjawab. Ia menatap lantai yang retak-retak, seakan mencari sisa harga dirinya di antara debu dan serpihan. Semuanya tampak hancur, tapi tidak ada satupun hal dalam kehancuran itu yang berasal dari tanganku langsung. Mereka membangun hidup di atas kebohongan, ketamakan, dan penghinaan. Aku hanya menyingkir. Dan bangunan itu runtuh sendiri. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari platform syariah. Selamat, Bu Lirana. Investasi Anda meningkat 13% dalam 1 minggu terakhir. Lalu disusul notifikasi dari bank. Transfer masuk berhasil. Saldo Anda telah diperbarui. Dan disusul notifikasi dari developer apartemen. Renovasi unit Anda 95% selesai. Setiap notifikasi bukan sekadar pemberitahuan keuangan. Setiap notifikasi adalah bukti kehidupan baruku. Aku bangkit dari kursi balkon, masuk kembali ke dalam apartemen. Di meja kerja, ada bingkai foto kecil yang dulu kusimpan diam-diam. Foto Ka'bah, yang sejak dulu kucetak untuk vision board mimpiku. Aku mengambilnya, menatapnya lama. Lalu, aku tersenyum. Bukan senyum sedih. Bukan senyum marah, tapi senyum yang bilang, pada akhirnya, aku akan ke sana juga, tapi bukan dengan orang yang salah. Saat aku meletakkan foto itu kembali, pintu apartemen diketuk pelan. Aku membuka. Irjaf berdiri di depan, membawa map berwarna coklat muda. Tidak ada senyum berlebihan. Tidak ada intonasi sok perhatian. Hanya mata tenang yang menghormati seseorang yang sedang membangun hidupnya sendiri. Maaf mengganggu, Bu Lirana. Katanya sopan. Saya bawa draft final kerja sama bisnis yang Ibu minta. Kalau berkenan, kita bisa bahas sebentar. Aku mempersilakannya masuk. Irjaf duduk dengan cara yang sangat rapi dan profesional. Kami membahas rencana pengembangan konsultan keuanganku. Strategi bisnis. Skala investasi, hingga fitur baru untuk nasabah prioritas. Tidak ada pembicaraan pribadi. Tidak ada gombalan. Tidak ada intensi terselubung.
Semua murni profesional. Murni menghargai kapasitasku. Dan entah kenapa, itu terasa lebih hangat daripada perhatian apapun yang pernah kuterima dalam pernikahan lamaku. Saat pertemuan selesai, Irjaf berdiri. Saya percaya ibu bisa maju jauh lebih cepat setelah ini. Aku menatapnya. Terima kasih, Pak Irjaf. Bantuan Anda berarti lebih dari yang Anda kira. Ia menunduk kecil. Saya hanya menghargai kerja keras ibu. Semoga Allah, Allah, mudahkan semua langkah ibu. Itu pertama kalinya ada laki-laki yang mendoakanku tanpa kepentingan pribadi. Setelah ia pergi, aku kembali ke balkon. Aku menatap langit malam yang penuh bintang. Langit yang sama tempat aku pernah menangis diam-diam, memeluk luka tanpa suara. Kini, langit itu menyambutku sebagai diriku yang baru. Aku menutup mata, bernapas, dan berbisik kepada diriku sendiri. Aku tidak butuh ikut orang yang salah untuk sampai pada Allah. Lebih baik aku membangun hidupku dulu. Kalau nanti dia memanggilku ke sana, aku pergi dengan langkah yang tidak diinjak siapapun. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. Sebagian masa laluku telah mati. Tapi bukan aku yang mati bersamanya. Aku hidup, utuh, dengan harga diri yang kembali, kebebasan yang kumiliki, dan masa depan yang sekarang kutentukan sendiri. Dan di malam itu, tanpa suara, tanpa sorotan, tanpa dramatisasi, aku tahu satu hal. Inilah akhir cerita lamaku, dan awal dari hidupku yang baru.